Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Berlina dan Pak Adi sudah gabung di sini. Kita akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini Bu Erlina sebagai coach dan Pak Adib sebagai coaching. Ya. Untuk Bu Erlina sebagai coach itu yang harus diperhatikan Bu Erlina, yang pertama itu preference, yakni kehadiran penuh. Yang kedua, Bu Erlina harus mendengarkan secara aktif, ya. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini juga Bu Erlina harus memperhatikan dengan alur tirta, yakni yang pertama itu harus ada tujuannya, kemudian yang kedua itu identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, ya. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Nah, langsung saja ya, saya serahkan ke Bu Erlina untuk memulai coaching ini. Silakan. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Bu Erlina. Ada yang perlu dibantu? Iya Bu Erlina. Yang pertama, terima kasih atas waktunya. Di sekolah kami itu murid-murid minim sekali memiliki jiwa entrepreneur. Baik Pak, berarti ini mengenai minimnya murid-murid Pak Adib yang memiliki jiwa entrepreneur. Iya. Terus kira-kira apa nih yang ingin Pak Adib dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin sekali setelah bertemu dengan ibu ini, anak-anak bisa memiliki jiwa entrepreneur. Kira-kira jiwa entrepreneur untuk murid-murid itu seperti apa Pak? Nah, jiwa entrepreneur yang kami maksud yaitu anak-anak mampu secara pengetahuan, secara keterampilan bisa menghasilkan sesuatu produk kreatif sesuai dengan jurusan masing-masing. Setelah produk itu dihasilkan, murid-murid bisa memasarkan yang nantinya bisa memiliki nilai jual. Begitu. Kira-kira produknya seperti apa nih? Nah, di sekolah kami ada beberapa jurusan Bu. Contohnya di Boga, kami ingin murid kami bisa menghasilkan produk kreatif makanan tradisional maupun makanan modern, yang nantinya anak-anak itu bisa setelah lulus bisa membuka satu catering yang berwirausaha sendiri. Kemudian yang mau bekerja di dunia usaha itu juga cakap dengan beberapa materi atau konsep makan, hidangan yang kita berikan. Kemudian kalau di jurusan teknik kelas, kami ingin anak-anak berani untuk membuat produk kreatif seperti rak sepatu, kursi, rak bunga, dan kebutuhan sehari-hari dengan menghasilkan atau mengimplementasi materi yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu di jurusan teknik instalasi listrik. Kami ingin anak-anak itu membuat satu produk kreatif, misalnya senter sendiri, bunga yang berlaku juga sendiri, bunga hias bersendiri, bahkan juga instalator yang rapi dan kerjaan. Maka mereka itu segan. Kemudian ada juga jurusan di multimedia. Kami ingin di multimedia ini juga ada yang dinamakan satu keberanian siswa dalam merancang poster ataupun label makanan, kemudian memasarkan ataupun public speaking untuk memasarkan hasil atau produk kreatif. Itu. Wah, luar biasa sekali Pak Adib ya. Kira-kira nih Pak, kalau ada rentang level 1 sampai 10 nih, Pak Adib berada di level berapa nih? Kondisi di sekolah kami, murid-murid kami jiwa entrepreneur ini masih berada di level 5.
Hal ini dikarenakan sebagian murid itu sudah berani menghasilkan produk. Sebagian murid masih bersifat segar. Mereka berpikir macam-macam tentang bagaimana kalau kita laku, bagaimana kalau kalah bersaing dengan yang lain. Ya. Nanti setelah rencana Pak Atik ini nanti kira-kira level berapa ini Pak? Nah, saya ingin semua murid bisa memiliki jiwa entrepreneur. Meskipun kami juga harus tahu antara murid yang satu dengan murid yang lain berbeda. Kadang misalnya murid satu ini karena memang beliaunya menguasai entrepreneur bagus, tapi murid yang kedua kurang. Tapi saya yakin setiap anak ini seunik di jari kita. Artinya memiliki selain jiwa entrepreneur, mereka pasti bisa berkembang di bidang ini. Jadi meskipun tidak merata, meskipun tarafnya persepsinya itu antara anaknya satu dengan yang lain, punya satu dengan yang berbeda, saya ingin semuanya merata memiliki jiwa. Rencana kegiatan Pak Atik itu seperti apa? Ya, saya memiliki satu rencana untuk menunjukkan jiwa entrepreneur ini. Yang pertama, saya ingin memberikan pengetahuan kepada murid-murid tentang entrepreneur itu sendiri. Kemudian saya ingin menghadirkan di dalam pembelajaran yaitu konten entrepreneur dengan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, saya ingin anak-anak itu atau murid-murid saya ini juga bisa menghasilkan suatu karya. Kemudian mereka juga bisa saya ajak bersama-sama dengan saya untuk di program magang. Artinya kita manfaatkan yang ada di lingkungan di Sukoharjo itu. Kemudian di tempat sekolah kami itu ada perusahaan boneka. Dan ini juga dari keluarga yang dulu sederhana sekarang bisa menggunakan anak-anak. Nah, motivasi dan trik-trik itu nanti bisa dikuasai anak-anak di lapangan. Kemudian juga di ada Cari Logo itu ada perusahaan atau penghasil tape. Nah, tape ini juga bagus, pengemasannya juga bagus. Dan yang paling akhir di tempat kita itu ada sekitar kita itu ada perusahaan tas Rajuta Bodi. Ini sudah punya nasional. Kami tertarik nanti anak-anak dengan saya nanti bisa langsung ke dunia ini. Dan yang paling akhir ketika anak-anak itu sudah memiliki satu nilai, maksudnya memiliki jiwa bisnis, nantinya anak-anak itu ada kompetensi bisnis yang akan kami lakukan. Letakkan di bisnis center, mereka selain menghasilkan satu produk, mereka juga bisa mempresentasikan baik kepada bapak ibu maupun ke juri yang akan dilakukan, ataupun bahkan ke masyarakat. Setiap ada yang beli, mereka menang. Keren sekali Pak, luar biasa Pak. Terus kira-kira komitmen Bapak ini seperti apa? Nah, saya berkomitmen Bu, perubahan itu ada meskipun nanti rentannya berbeda. Saya komitmen menyampaikan ke anak-anak. Artinya saya akan lakukan secepat mungkin. Karena hari ini hari Senin, insya Allah besok hari Selasa saya akan masuk ke kelas-kelas sesuai dengan jam saya. Saya memberikan semuanya kepada anak. Saya akan melayani anak-anak untuk menghasilkan, untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dan menghasilkan produk yang baik. Begitu. Luar biasa sekali Pak Atik ya. Baik Pak. Terus dari pembicaraan kita ini kesimpulan apa kira-kira Pak Atik? Ya, saya terima kasih kepada Bu Alina yang tadinya saya itu bingung Bu, sebelum ke Bu Alina tadi dengan bicara dengan sharing kepada Bu Alina, saya memiliki satu rancangan dan rancangan itu mulai dari saya memberikan pengetahuan kepada anak dengan jiwa bisnis tadi, kemudian dengan memberikan konten belajar ke anak-anak yang menyenangkan, kreatif dan inovasi. Kemudian saya akan mengajak anak-anak magang dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah di SMK kita, di perusahaan boneka, perusahaan tape, kemudian perusahaan tas kabuki yang sudah internasional.
dan adanya jiwa kompetisi bisnis. Jadi apa yang hari ini sangat bermanfaat Bu Erlina, saya terima kasih. Dengan percakapan ini saya bisa bertemu dengan ini bisa menemukan satu aksi yang nanti akan jalan. Sama-sama Pak Adi. Ya, baik. Besok ini rencana langsung diterapkan ya Pak? Ya besok. Oke, tapi lusa saya tunggu Pak ya hasilnya, saya penasaran. Oh iya. Ingin tahu seperti apa. Ya, sama nanti lusa nanti saya ke SD Bu Erlina, nanti bisa sharing-sharing. Terima kasih. Sama-sama Pak Adi. Ya, baik sekali Mbak Erlina ya. Di sini setelah saya melihat sudah lengkap sekali ya Bu Erlina. Yang pertama itu reference, ya ini kehadiran penuh, ya saya lihat sudah bagus sekali. Kemudian mendengarkan dengan sangat baik ya. Kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang selanjutnya itu ada alur virta ya, ini sudah tampak sekali. Jadi tujuannya sudah terlihat. Kemudian Erlina juga mengidentifikasi ya. Kemudian rencana aksinya itu sudah tampak juga. Dan yang terakhir itu tanggung jawab. Baik sekali Bu Erlina dan Pak Adit. Terima kasih Pak Juli. Oke, sama-sama demikian coaching kali ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Adit dan Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan judul coaching untuk supervisi akademik. Pada praktek kali ini Pak Muhammad Adib berperan sebagai coach, Pak Junaidi berperan sebagai coach, dan saya berperan sebagai pengamat. Untuk lebih singkatnya, kita langsung saja kita akan melakukan praktek coaching. Baik, bagaimana Pak Adib, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Untuk praktek coaching hari ini, persiapan apa yang sudah Anda lakukan? Ya, persiapan yang pertama saya mencoba untuk membaca kembali dan menganalisis apa yang ada materi-materi di RMS. Ya. Kemudian hari ini kita mencoba untuk mempraktikkan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu saya harus sebagai coach, saya harus memberikan kehadiran penuh kepada coach Pak Junedi. Kemudian nanti saya akan memberikan satu pertanyaan berbobot dan saya menjadi coach yang benar-benar aktif. Artinya nanti coach ini bisa memberikan solusi atas permasalahan seperti itu. Berarti ini sudah sangat siap ya untuk melakukan uji hari. Baik, Pak Adit tadi sudah siap untuk sebagai coach dengan mempersiapkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, selanjutnya sudah mempersiapkan pertanyaan berbobot tentunya ya. Dan jangan lupa ketika melakukan wawancara, Anda harus menyampaikannya dengan mengikuti alur virta. Antara lain ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Baik, sekarang Pak Junaidi sudah siap ya sebagai uji? Siap. Ya, baik, silakan dimulai. Nah, mulai santai saya Pak Jun. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak Adit. Selamat pagi dan alhamdulillah terima kasih bisa hadir di pagi ini. Tadi pagi saya itu melihat di HP saya ada beberapa panggilan tidak terjawab. Saya lihat ternyata Pak Jun. Iya, Betul, Pak Jun? betul. Nah, tadi pagi saya coba menghubungi Pak Adit, ya ternyata belum ada respon. Nah, Mungkin Pak Adit betul. ini disibuk ini. Ya, kemudian saya lihat juga di sana ada WA sempat saya buka jam 9. Jadi mohon maaf Pak Jun, ada kegiatan lain yang saya selesaikan sekarang. Oh iya Pak, mohon maaf. Tidak apa-apa ya. Nah Pak Jun, hari ini kita
santai saja. Yang pasti tadi Pak Jenengan menghubungi saya pastinya ada tujuan. Kira-kira apa yang ingin Pak Jun sampaikan pada percakapan hari ini? Ya, tadi memang saya menghubungi Pak Adib, ada yang ingin saya sampaikan begini Pak Adib. Ya. Kondisi di sekolah saya itu, ya rekan-rekan guru itu sikapnya itu tidak semestinya Pak. Jadi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak. Jadi yang Pak Jun maksudkan yaitu hari ini tentang sikap Bapak Ibu atau teman Pak Jun di satuan pendidikan yang tidak semestinya. Betul, betul. Nah sekarang Pak Jun, sikap yang semestinya menurut Pak Jun ini seperti apa? Menurut saya begini Pak, jadi sikap yang semestinya itu ketika kita ada kegiatan kerja kelompok guru atau KKG itu ya, kita bisa berangkat bersama-sama. Kemudian jika kita ada kegiatan ada teman yang sakit, ada siswa yang sakit, kita bersama-sama ya, tidak berangkat sendiri. Jika ada hajatan, nah, biasanya kan kita bersama-sama ini Pak ya. Jadi ini ya mencari itu. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini Pak, nah itu. Berarti yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Jun, sikap semestinya itu adalah satu sikap yang interaksi berusaha antara Pak Jun dan Pak Jun. Iya, betul Pak. Yang kedua, kegiatan sosial dan kegiatan resmi di satuan pendidikan itu bisa dilakukan Bersama aja, gitu gitu Pak. Nah Pak Jun, apabila saya memiliki range skala 1 sampai 10, kira-kira sikap yang tidak semestinya atau kondisi yang Pak Jun alami di sekolah itu mencapai level berapa? Kayaknya mencapai range 6 Pak. Ya, 6. Ini yang saya rasakan ya, karena ada beberapa guru yang tadi sikapnya tidak semestinya ya Pak. Nah, Jika yang disampaikan Pak Jun adalah sekarang di kondisi di satuan pendidikan Pak Jun. Nah, kira-kira keinginan Pak Jun untuk perubahan sikap Bapak Ibu guru ini ke level berapa? Yang saya inginkan ya level 10 Pak. Jadi saya semuanya ini guru-guru itu ya guyub. Jadi sekarang kan level 6. Jadi semuanya itu guyub. Jadi bisa level 10 Pak. Nah, ini yang Insya bisa ya. Nah, untuk mencapai level 10 ini Pak Jun, kira-kira apa yang Pak Jun bisa bantu untuk Bapak Ibu guru ini mencapai level 10? Itu yang saya coba pikirkan. Tapi yang pertama akan saya lakukan itu saya akan introspeksi diri Pak. Ya, saya akan introspeksi diri. Mungkin selama ini saya ada sikap atau kesalahan yang kurang enak pada rekan guru. Kemudian yang kedua itu saya akan meminta maaf ke rekan-rekan guru dengan secara personal. Nah, yang ketiga ini personal, jadi pendekatan secara personal. Kemudian saya akan meluruskan apa yang selama ini saya rasakan Pak. Begitu. Berarti yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Jun, yaitu Pak Jun akan melakukan satu introspeksi diri. Betul Pak, introspeksi diri. Kedua adalah tadi meminta maaf. Minta maaf. Dan Ya. yang ketiga pendekatan personal. Iya Pak. Yang keempat adalah Pak Jun akan melakukan satu curah pendapat. Oh iya, mendengarkan Pak. Betul, mendengarkan jadi apa. Yang kelima yaitu Pak Jun akan Meluruskan. meluruskan. Betul. Nah, Pak Jun, kira-kira apa yang Pak Jun sampaikan ini kapan mulai dilakukan? Insya Allah besok Pak atau lusa saya akan melihat kondisi rekan guru ini. Jika mereka keadaan yang
pas maka saya akan melakukan hal itu Pak. Ya. Gitu. Terus lebih cepat lebih baik. Betul, ya. Nah Pak Jun, kita di ujung sesi, kira-kira apa yang Pak Jun dapatkan dari sesi coaching tadi? Jadi selama coaching tadi ini awalnya itu saya bingung. Ini gimana ya ini? Setelah berjalannya coaching tadi saya dari yang harus saya lakukan itu yang pertama saya harus introspeksi diri Pak. Saya menemukan itu. Kemudian yang kedua saya mohon maaf, ya minta maaf kepada rekan guru. Kemudian yang ketiga pendekatan secara personal. Nah, kemudian saya akan mendengarkan dari rekan-rekan guru itu apa yang mereka sampaikan. Kemudian saya akan meluruskan apa yang selama ini saya rasakan. Gitu Pak. Mudah sekali Pak Jun. Jadi apa yang ingin Pak Jun sampaikan ini menarik bagi saya juga. Saya ini nanti Pak Jun akan searah dari rumah Pak Jun, nanti pulangnya dari sekolah bisa mampir ke SMK. Oh iya, siap. Nah, silakan nanti saya sambung ngopi-ngopi di tempat saya di kafe sekolah. Kemudian nanti perubahan dari apa yang sudah Pak Jun lakukan itu saya minta Pak Jun. Iya, siap. Nah artinya Pak Jun silaturahmi ini yang kita tidak saja Jun karena baik itu sama muslim ataupun non muslim kita semuanya kita. Iya. Jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk menyambutkan Islam. Iya. Terima kasih Pak Jun, semoga apa yang hari kita recording tadi bermanfaat. Sama-sama tadi, amin. Selamat siang Pak Jun. Selamat siang Kak. Coaching yang sangat bagus di antara coach dan coachee ini. Tadi kalau saya mengamati Pak Adib sebagai coach sudah melaksanakan 3 kompetensi inti, sudah menghadirkan seluruh jiwa dan raganya, sudah berperan sebagai pendengar yang aktif, juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, untuk alur tirta tadi dari kedua belah pihak sudah berjalan lancar, ada tujuan juga sudah disampaikan oleh keduanya, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab semuanya juga sudah lengkap dikerjakan. Kalau saya memberi nilai, misal skalanya 10, Pak Adib 10, Pak Junaidi juga 10 sebagai coach dan sebagai coaching. Terima kasih Bu. Demikian praktek coaching untuk supervisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sumartono. Di sebelah kanan saya ada Bu Milatus Solika dan sebelah kiri Bapak Muhammad Junaidi. Kami bertiga di sini akan melaksanakan tugas dari program Guru Penggerak pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Kami bertiga CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan kelas 98B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan tentang cara coaching. Di sebelah kiri saya Bapak Muhammad Junaidi akan berperan sebagai coach. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bu Milatus Solika yang akan berperan sebagai coaching. Dan di sini peran saya adalah sebagai observer ataupun pengamat. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu berdua bahwasannya ketika kegiatan coaching nanti, yang pertama tentang kompetensi yang harus Bapak Ibu tunjukkan yaitu kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga mampu memberikan pertanyaan dengan berbobot. Kemudian coaching ini juga disampaikan dengan alur tirta, jadi mengalir seperti air. Tirta ini yang pertama T yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi masalah,
kemudian R-nya adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah T-nya yaitu tanggung jawab. Nah, kemudian untuk pelaksanaan saya kembalikan kepada Bapak Ibu berdua. Sudah siap? Siap, Pak. Baik, segera bisa dimulai, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mila. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Mila hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, terima kasih ya sudah datang ke tempat saya. Di sini apa yang ingin Bu Mila sampaikan nih? Karena ada beberapa WA masuk ke saya nih. Ini saya penasaran. Berapa Bu Mila? Iya Pak. Memang kemarin saya menghubungi Pak Junaidi. Tujuannya saya itu ingin konsultasi. Iya, Bu. Karena beberapa bulan ini saya setelah mengajar yang ada percobaannya, saya itu merasa pusing. Loh, kenapa Bu sampai pusing begitu, Bu? Iya, sebab anak-anak dalam kelompok yang ada 2 atau 3 kelompok, mereka itu saat merangkai alat percobaan, mereka sepertinya tidak cermat. Jadi Bu Mila ingin mendiskusikan tentang siswa yang nggak cermat, gitu Bu ya? Iya. Baik Bu. Nanti apa yang Bu Mila harapkan dalam pembicaraan kita nanti? Iya, baik. Saya menginginkan anak-anak itu cermat dalam merangkai alat saat percobaan, sehingga waktu percobaan itu sesuai dengan alokasi yang saya tentukan. Oh begitu Bu ya. Jadi Bu Mila ingin siswanya itu cermat dalam merangkai alat percobaan Bu ya. Iya. Begitu Bu ya. Iya. Nah, misalnya saya memiliki rank atau level nih Bu. Kira-kira murid Bu Mila ini ada di level berapa ini Bu? Kalau berdasarkan pencatatan penilaian kinerja, anak-anak itu masih ada di nilai 6. Nilai 6? Iya. Dari nilai 6 ini itu Bu Mila menginginkan murid ke level berapa ini Bu? Ya, mestinya saya menginginkan mereka itu bisa mencapai level 10. Level 10 Bu ya? Iya. Wah, keren ini Bu. Nah, kira-kira apa nih yang akan Bu Mila lakukan untuk mencapai level 10 ini Bu? Iya. Semula meskipun saat percobaan itu saya sudah menyediakan langkah kerja yang berurutan, tapi anak-anak masih bingung kan ya apa yang harus dilakukan. Mereka sepertinya tidak bisa bekerja sendiri. Lalu yang saya lakukan sepertinya saya itu harus meluangkan waktu sebelum percobaan supaya anak-anak itu bisa membuat prosedur percobaan sendiri. Meluangkan waktu Bu ya? Iya. Kemudian apa lagi Bu? Ini memberikan waktu, ya, memberikan waktu. Di waktu tersebut kegiatannya anak-anak mengamati video percobaan yang akan dilakukan. Setelah itu mereka saya minta untuk membuat kalimat cara kerja menurut versi mereka sendiri. Oh berarti ada 2 poin ini yang Iya. mau Bu Mila lakukan. Iya. Jadi meluangkan waktu dengan cara akan memutar video Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua mereka akan merangkai kalimat dengan kata-kata kalimat sendiri Bu ya. Iya. Begitu Bu ya. Nah ini kira-kira kapan Bu Mila akan melakukan hal ini Bu? Nanti sepulang sekolah itu kan ada waktu 2 jam. Saya akan mencari video tentang percobaan yang sesuai dulu. Ya. Nah, baru kemudian kalau pada waktunya pelajaran IPA seperti itu akan saya tanyakan sebelum waktu percobaan pertemuan berikutnya. Oh gitu.
Nah, dalam pembicaraan kita ini, apa yang Bu Mila dapatkan hari ini? Iya Pak, saya merasa mendapatkan banyak solusi. Oh gitu ya? Kok bisa itu ya? Yang semula tadi saya hanya taraf kebingungan saja bagaimana ya, apa percobaan ini tidak diadakan atau langsung saja tembak analisis. Ternyata saya bisa menemukan sendiri bagaimana cara anak-anak bisa merangkai alat percobaan itu dengan cermat. Wah, kalau begitu akan saya tunggu cerita dari Bu Mila nanti setelah melakukan hal itu, Bu. Iya, baik Pak. Nanti setelah saya lakukan, saya coba ke anak-anak, saya akan bercerita lagi, mungkin perlu ada peningkatan lagi dan seterusnya. Nah, baik Bu, terima kasih. Akan saya tunggu ya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek coaching yang sangat menarik ditampilkan oleh Bapak Muhammad Junaidi dan juga Ibu Milati Solihah. Di sini saya sebagai observer sudah dapat menilai dan menyampaikan bahwasannya yang pertama terkait dengan alur tirta, dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, semuanya sudah keluar. Bahkan disampaikan secara santai. Pak Junaidi pun selaku coach juga tidak menyampaikan asosiasi berdasarkan pengalaman, tapi Bu Mila selaku coach sudah menunjukkan dan menyampaikan solusi dari permasalahan. Demikian penampilan dari kami, Pak Junaidi selaku coach, Bu Mila coach, dan saya observer. Saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.